Selamat malam, saudaraku. Shalom. Seberat apapun kehidupan kita, janganlah membuat kita putus asa dan berkecil hati. Asal kita menjalani bersama dengan Tuhan, kita akan kuat. Karena Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kepada yang lelah dan memberi semangat kepada yang tidak berdaya. Saudaraku, sebelum kita beristirahat di malam hari ini, mari kita sejenak menyediakan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah firman-Mu yang kami baca malam hari ini melegakan kami, karena kami menemukan kekuatan dan semangat dari Tuhan. Amin. Yesaya pasal 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seorang pemuda mulai merintis usaha jualan kapas, dan ia merasakan sukacita karena mendapatkan pesanan kapas yang sangat besar dari sebuah perusahaan tekstil. Tetapi saudaraku, pada malam itu hujan turun dengan sangat lebat dan badai sangat kencang menerpa desa pemuda itu. Kemudian paginya pemuda itu memeriksa kapas-kapas yang dia simpan di gudang. Alangkah terkejutnya saudaraku, ternyata karena air hujan dan badai itu membuat ratusan ton kapas menjadi berjamur dan tidak bisa dijual. Ia mengalami kerugian yang sangat besar. Kemudian ia mencoba pulang ke kampung orang tuanya. Dan di sana dia juga mendapati bahwa usaha orang tuanya bangkrut karena toko yang sudah dirintis, sudah dijalani berpuluh-puluh tahun terbakar. Kemudian sang pemuda itu mencoba untuk bangkit dengan berjualan di pasar, memulai dengan sesuatu yang kecil. Tetapi saudaraku, setelah berbulan-bulan ia menjalani dagangnya itu, ternyata tidak bisa berkembang. Ia bahkan mengalami kerugian demi kerugian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika melihat kenyataan-kenyataan yang dialami dalam hidupnya, orang tua pemuda tadi akhirnya meninggal. Dan pemuda tadi tidak mau melakukan apa-apa. Ia putus asa. Dan ia berpikir, memang sudah nasibku menjadi seorang yang senantiasa gagal dalam hidupku. Kemudian saking putus asanya saudaraku, pemuda tadi mencoba untuk bunuh diri. Dia menyemplungkan dirinya ke sungai yang sangat besar. Tetapi di tengah-tengah dia terbawa arus yang deras, dia ditolong oleh seseorang. Dan orang ini benar-benar mampu menyelamatkan sang pemuda tadi dari kematian. Kemudian pemuda tadi menceritakan mengapa dia bunuh diri. Dan ia menceritakan bahwa apa yang dilakukan senantiasa gagal. Dan ia merasa bahwa nasibnya adalah nasib seorang yang selalu gagal. Dan hal itulah yang membuat dia putus asa dan bunuh diri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mendengar cerita pengalaman sang pemuda itu, maka sang penolong mengambil buah anggur, kemudian menggenggam buah anggur itu. Dan ia bertanya, "Hai pemuda, buah anggur ini utuh atau hancur?" Kemudian sang pemuda itu mengatakan, "Kalau aku mengatakan buah itu hancur,
maka engkau tidak akan menghancurkan buah itu. Dan ketika engkau membuka tanganmu, buah itu tetap utuh. Tetapi ketika aku mengatakan buah itu utuh, maka engkau akan menghancurkan buah itu. Dan ketika tanganmu terbuka, buah itu akan hancur. Jawabanku pasti salah. Hancur tidaknya buah anggur itu tergantung kepada tanganmu, sang penolongku. Kemudian sang penolong itu berkata kepada pemuda itu, benar katamu. Ingatlah bahwa Tuhan senantiasa memberikan anggur. Dalam arti Tuhan senantiasa memberikan anugerah, memberikan talenta, memberikan kemampuan, memberikan berkat dalam hidupmu. Baik tidaknya nasibmu, sama seperti anggur tadi, tergantung kepada dirimu sendiri. Sehingga pakailah, peliharalah talenta-talenta yang ada dalam dirimu. Pakailah, peliharalah, bersyukurlah untuk setiap berkat dan anugerah yang Tuhan berikan dalam dirimu. Dan terus jalani hidupmu dengan penuh semangat. Jalani hidupmu bersama dengan Tuhan, andalkan Tuhan. Jalani hidupmu dengan pantang menyerah. Pasti engkau berhasil. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertemuan sang pemuda dengan penolongnya itu bagikan titik balik. Setelah dia pulang, dia renungkan kembali percakapan-percakapan itu. Dan dia kembali mempunyai semangat. Dan dengan teguh, dengan tabah, dengan setia, dan sungguh-sungguh ia berusaha. Dan pemuda itu menjadi seorang pemuda yang berhasil membangun sebuah bisnis yang luar biasa besar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita jalani kehidupan kita dengan penuh semangat. Janganlah takut, janganlah khawatir, janganlah sampai putus asa. Karena Tuhan senantiasa mendampingi kita. Tuhan memberikan kekuatan dan semangat dalam kehidupan kita. Lakukan segala sesuatu dengan semangat dan sukacita. Pasti bersama dengan Tuhan kita akan berhasil. Amin. Saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat-berkat-Mu yang kami alami seminggu ini. Kami rindu biarlah kami senantiasa merasakan penyertaan-Mu, kekuatan-Mu, dan pertolongan-Mu. Sehingga hari-hari kami ke depan tetap dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Kami juga mempersiapkan hati kami ya Tuhan, untuk esok hari kami beribadah kepada Tuhan, agar firman-Mu yang kami renungkan, kami dengarkan, menguatkan kami. Doa-doa yang kami panjatkan saling memberkati kami dengan rekan-rekan seiman. Pujian yang kami nyanyikan bersama-sama dengan rekan-rekan kami seiman sungguh menyemangati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, jalani kehidupan dengan tetap semangat dan sukacita. Karena Tuhan senantiasa mendampingi dan memberkati kita. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita.